Haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, perkenalkan, nama saya Otniel Christopher Kumetas. Hari ini saya akan membagikan salah satu tema, yaitu hope atau pengharapan. Dalam Amsal 23 ayat 18 di situ katakan, karena masa depan sungguh ada dan pengharapan tidak akan hilang. Nah, pada akhir-akhir ini, ya di akhir zaman ini ya, banyak orang-orang yang seolah-olah kehilangan harapan. Karena apa? Karena sakit yang dideritanya yaitu COVID-19 dan juga mungkin dampak COVID-19 yaitu dirumahkan dari pekerjaannya dan kehilangan pekerjaannya, dan mereka kehilangan keluarganya, banyak yang seolah-olah kehilangan harapan. Nah, ini adalah salah satu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika apa? Ketika kita terus mengandalkan Tuhan ya. Dan ini janji Tuhan dikatakan harapan itu tidak akan pernah hilang dan masa depan itu sungguh ada. Nah, dalam Roma 12 ayat yang ke-12 di situ dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, bertekunlah sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, ini bagaimana? Ini adalah satu cara ketika supaya pengharapan kita itu tidak hilang, yaitu pertama adalah sabar dalam kesesakan. Nah, ini berarti apa? Jangan ada satu kata persungutan dalam kehidupan kita ketika kita mengalami namanya kesesakan itu, mengalami namanya pencobaan itu, mengalami namanya sesuatu yang mungkin membuat kita tertekan, mungkin membuat kita terhimpit. Ya. Jadi kita harus mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita terus ya sabar, ya bersyukur dalam kehidupan kita dalam suatu kesesakan. Ya, seperti apa yang dialami oleh Raja Yosafat ketika ia mengalami namanya satu terpojok ya, ketika dia mengalami tekanan, ketika ia mengalami situasi yang sulit ya, ia memutuskan untuk mencari Tuhan. Nah, ini juga salah satu cara supaya apa? Supaya pengharapan kita nggak hilang. Ya, mengalami namanya satu janji Tuhan yaitu pengharapan dan masa depan itu sungguh ada. Nah, ketika kita mencari Tuhan, kita berseru sama Tuhan, ya, maka kita akan mengalami namanya mujizat itu. Nah, dalam Roma 12 ayat 12 tadi dikatakan di bagian terakhir, bertekunlah dalam doa. Ya, ketika kita bertekun dalam doa. Nah, bertekun dalam doa ini berbicara tentang kita terus berkomunikasi dengan Tuhan secara tidak putus-putusnya. Ya, dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 di situ katakan, tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Terus berdoa, terus membangun komunikasi dengan Tuhan. Terus menjalin hubungan dengan Tuhan. Ketika kita terus dekat sama Tuhan, maka kita akan dipelihara oleh Tuhan. Ketika terus kita dekat dengan Tuhan, ya, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Nah, jadi yang pesan pada hari ini adalah ketika kita mengalami namanya kesesakan, ya, kita mengalami suatu perhimpitan atau tekanan, jangan ada satu namanya kata persungutan dalam kehidupan kita. Tetap bersyukur atas apa yang terjadi pada hari-hari ini. Dan kita terus mengandalkan Tuhan, terus berharap sama Tuhan. Ketika kita melakukan ini semua, maka harapan kita dan masa depan kita itu akan terus ada dalam kehidupan kita. Jadi tetaplah berdoa, tetaplah mengandalkan Tuhan, dan bersyukurlah dalam senantiasa ya, dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus. Maka ketika kita mengandalkan Tuhan, kita bersyukur, mencari Tuhan, maka mujizat itu akan ada dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.